Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Mencari relasi old money di Twitter dengan Anna Bey. Anna Bey adalah influencer asal Swedia yang sekarang ini tinggal di London. Jadi dia dari umur 18 tahun keluar dari negaranya di Swedia dan pindah ke Italia untuk kuliah. Namun setelah sampai di Italia, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang ternyata laki-laki ini adalah dari kalangan berada, jet set. Dari sana Anna Bey mengenal kehidupan kalangan berada. Anna Bey ini berkata kalau sudah masuk ke dalam lingkungan mewah itu akan sulit untuk keluar lagi dan ya hidup di bawahnya. Jadi dia memilih untuk tetap dengan gaya hidup seperti itu. Setidaknya harus pintar mencari uang dan memiliki relasi dengan kalangan-kalangan berada. Tampaknya Anna Bey memang sudah mengenal kehidupan orang-orang seperti itu ya. Yang menjadi notabene bagi Anna Bey, tidak semua orang cocok dengan gaya hidup seperti ini. Seperti yang gue udah bilang juga di video gue yang baru lalu itu, yang kalian juga mesti nonton itu ya. Oke, nonton ya, subscribe juga. Di situ gue katakan ada sebagian orang yang begitu dapat uang kaget itu mengalami perubahan seperti jadi boros-boros, tidak tahu cara mengelola keuangannya, hingga akhirnya kekayaannya cuma sementara. Yang gaya hidup seperti mana sebenarnya yang dimaksud? Mewah-mewah yang pertama ya, dan terlalu memaksakan diri untuk tetap berada di jenjang level seperti itu. Sedangkan penghasilannya, pemasukannya tidak sesuai, besar pasak daripada tiang. Dan sebagian yang kita sering lihat di sosmed, banyak juga yang flexing. Padahal ternyata kantongnya kempes. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui perbedaan antara old money atau OKB atau ya orang yang nggak ada duitnya sama sekali tetapi flexing. Untuk itulah makanya gue buat video ini supaya kita semua nggak usah terlalu minder dengan apa yang ada pada kita ya. Ternyata ya kehidupan kita juga sama baiknya, bahkan kehidupan kita juga lebih baik daripada mereka yang sering flexing. Mereka kan jadi termakan tuntutan-tuntutan harus berpenampilan seperti ini padahal duitnya nggak ada, itu kan lebih. Gue dapat tweetan ini dari Quora yang ternyata tweetan ini sudah viral dari tahun 2018 yang tampaknya gue kelewat nggak nyimak tweet ini pernah viral. Mungkin bagi kalian yang juga kelewat atau tidak mengetahui tentang tweetan ini, gue ulang lagi. Dari tweetan ini gue mencari korelasinya dengan videonya Anna Bey, 10 things that tell you old money. First things first, ladies. To be classified as old money, you actually have to have inherited your wealth for ideally 7 generations. And old money is not something that us regular people can become. Definisi old money adalah orang kaya 7 turunan. Tetapi dari tweetan yang gue baca ini, di situ ada personal assistant yang bekerja pada kalangan jet set yang merupakan cucu dari konglomerat. Jadi dia merupakan generasi yang ketiga. Tetapi menikah dengan cucu konglomerat lain. Jadi kekayaannya bersatu yang tidak akan habis 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan. Yang gue juga nggak ngerti apa maksudnya itu. Old money artinya sudah kaya dari lahir, beda dengan OKB. OKB itu ya diri kita yang baru mendapatkan uang dengan berlebihan tentunya, entah dengan cara apa itu, entah dengan melihara tuyul atau babi ngepet. Cuma jangan sampai ya dengan cara yang gak halal seperti yang tadi udah gue sebut, itu gak baik lah. Lo mendapatkan kekayaan dengan cara merugikan orang lain itu gak sehat. Now, point number 2. The old money are definitely quite price conscious. They know where they're coming from. They know they have the wealth. They know they come from wealth. They don't have a need to impress anyone. Justru bagi orang yang baru memiliki barang seperti itu, tidak akan mau kehilangan momennya, jadi I would never waste my money flying business class when it's equally fine to fly economy, especially on such a short trip. Don't be surprised. This is a typical example of an old money mindset. Tweet Hujan di Senja ini mengatakan kalau anak-anak itu ke sekolah naik helikopter. Ya memang benar adanya, walaupun waktu itu juga sekedar rumor ya. Berbeda nih, pernyataannya berbeda. Tapi yang harus diselami di sini itu adalah anak-anak, sedangkan Anna Bey sudah seumuran dengan dia. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, dimana pada saat masih anak-anak yang masih PJ, masih belum tahu apa-apa. Apalagi dari tweetan ini dikatakan kalau anak-anak itu masing-masing punya sopir dan PA. Kemungkinannya Anna Bey berteman dengan yang seumuran dengan dia yang suka melakukan petualangan karena sudah bosan naik private jet, jadi memilih bagaimana rasanya kalau naik ekonomi.
karena mereka sedang mencari petualangan lain. Kita berbicara tentang old money yang isunya bukan masalah keuangan, beda dengan kebanyakan orang. Buying into fast fashion, go and buy their furniture at IKEA. No. They are very cautious of quality. They're not gonna do quantity, ladies. Jarang gue ngeliat ada old money yang membeli barang-barang murah ya. Kalaupun membeli barang yang murah karena mereka tahu kualitas dari barang tersebut. Untuk apa membeli barang yang mahal kalau ternyata yang murah juga punya kualitas yang sama? Kayak gue Anabe aja ya. Tapi gue mentranslate, gue mencari relasi di sini ya. Gue juga pernah ada sih ngeliat beberapa orang yang memiliki pakaian dan ya barang-barang fashion sampai sekamar atau 2 kamar lebih, tapi ternyata barang-barangnya itu adalah ya dengan low quality. Dan gue juga ngelirik ada H&M. H&M ini bisa dikatakan sebagai new money, wanita dengan koleksi RMS terbanyak di dunia. Dari tweetan ini, old money tidak undang media untuk menunjukkan hasil kontribusi mereka melakukan sumbangan. Tapi beda bagi beberapa orang yang kadang memanggil media atau kadang merekam aksi mereka sendiri dan di-share di sosmed. Namun di satu sisi, bagi mereka yang sering share aksi kepedulian mereka, itu nggak bisa disalahkan juga, karena dapat menginspirasi bagi orang untuk saling memberi. But I think good manners, politeness, and etiquette is definitely going to take a person far in life, and this is something that has played a big role in the education of every old money family. Kalau kalian sudah pernah berhadapan dengan old money, cara bicara mereka menunjukkan kepintaran mereka, edukasi mereka, dan etiket mereka. Mereka tahu bagaimana caranya bersikap, karena mereka memang sudah dididik seperti itu dari kecil. Old money sangat jarang melakukan komplain. Kalaupun sampai mereka mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan kualitas, mereka akan menanyakan kenapa dan berhenti untuk membeli. Kalian tahu kan yang Pak Sutri yang baru-baru ini lagi heboh, di mana mereka datang ke Jeko terus ngomel-ngomel seakan-akan suaminya digodain, dilirik, main mata. Jadi misalnya kalau sedang jalan-jalan dan ketemu orang yang ngomel-ngomel, gue udah ngabisin duit banyak nih buat kayak gini. Udah ngerti ya. Nantikan video-video gue besok, karena sekarang gue mau ngangkat jemuran dulu, udah kering. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.